Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel sederhana kami, yaitu channel yang membahas tentang fadilah dan manfaat mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga kita selalu menjadi ahli Al-Quran, dan selalu dalam bimbingannya amin. Namun sebelum lanjut saya mohon dukungan dari kalian semua dengan cara, tekan tombol like dan subscribe ya. Jika sudah mari kita lanjut, rahasia surat Al-Fatihah dan keistimewaannya. Surat Al-Fatihah merupakan surat pembuka Al-Quran. Surat Al-Fatihah juga memiliki banyak nama, antara lain As-Sabul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang, Al-Quran Al-Adzim, Al-Quran yang agung, Al-Wafiyah, yang mencukupi, Al-Kuns, perbendaharaan, dan lain-lain. Keistimewaan surat Al-Fatihah. 1. Merangkum seluruh isi Al-Quran. Allah membuka kitab Al-Quran dengan surat ini, Al-Fatihah. Karena sesungguhnya Al-Fatihah itu mengumpulkan maksud tujuan Al-Quran. Dan karena itu semua Al-Fatihah diberi nama Ummul Quran, induknya Al-Quran, Ummul Kitab, induknya Alkitab, dan Al-Asasu, fondasi atau dasar. Surat Al-Fatihah sangat istimewa sebab surat ini merangkum semua isi Al-Quran. Sedangkan Al-Quran memuat semua isi kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. 2. Terkandung pujian kepada Allah. Di dalamnya juga terdapat pernyataan kesaksian hamba, untuk hanya menyembah hamba kepada Allah. Dan penjelasan tentang surat Al-Fatihah mencakup atas seluruh kandungan Al-Quran diucapkan Az-Zamakhsyari yang menyatakan bahwa Al-Fatihah itu mencakup atas pujian kepada Allah dengan apa-apa yang Dia kehendaki, dan atas beribadah padanya, dan atas perintah serta larangannya, dan atas janji dan peringatannya. Dan ayat-ayat Al-Quran tidak pernah lepas dari perkara tersebut. Lihat Asroru Tartib Al-Quran, 49. 3. Surat Al-Fatihah merupakan surat paling mulia dalam Al-Quran. Suatu hari aku sholat, tiba-tiba Nabi Muhammad memanggilku, dan aku pun tidak menjawabnya. Selesai sholat, aku berkata, "Wahai Rasulullah, tadi aku sedang sholat." Beliau menjawab, "Bukankah Allah telah berfirman, penuhilah panggilan Allah dan Rasul jika memanggil kalian?" Quran Surat Al-Anfal 24. Lalu beliau bersabda, "Maukah kuajarkan padamu surat yang paling mulia dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid?" Kemudian beliau menggandeng tanganku, tatkala kami hampir keluar dari masjid, aku pun berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah berkata akan mengajariku surat yang paling mulia dalam Al-Quran?" Beliau bersabda, "Alhamdulillahirobbi, alamin adalah As-Sabul Matsani dan Al-Quran yang agung yang dikaruniakan padaku." H.R. Bukhari. 4. Surat Al-Fatihah merupakan dialog antara hamba dengan Allah. Allah mendengarkan bacaan orang yang sholat, sebab dia sedang bermunajat, berbisik-bisik, dengan Robnya. Dan Allah menjawab setiap bisikan hambanya, kalimat per kalimat. Tafsir Ibnu Rajab Al-Hambali dihimpun oleh Thorik bin Awadowoh. 7. Keutamaan membaca Al-Fatihah, surah agung yang bisa obati penyakit. Ada beberapa keutamaan dari surah Al-Fatihah. Setiap umat Islam yang membacanya secara rutin akan mendapatkan pahala kebaikan. Al-Fatihah artinya pembukaan. Surah ini menjadi surah pertama dalam Al-Quran. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dan termasuk dalam golongan surah Makkiyah karena diturunkan di Makkah. Al-Fatihah juga disebut sebagai Ummul Kitab atau induk kitab karena merupakan induk dari seluruh isi surat dalam Al-Quran. Imam Bukhari dalam permulaan kitab tafsir mengatakan bahwa surah ini dinamakan Ummul Kitab karena penulisan dalam mushaf dimulai dengannya, dan permulaan bacaan dalam solat dimulai pula dengannya. Menurut pendapat lain, sesungguhnya surah ini dinamakan Ummul Kitab karena semua makna yang terkandung di dalam Al-Quran merujuk kepada apa yang terkandung di dalamnya. Ibnu Jarir mengatakan, orang Arab menamakan setiap himpunan suatu perkara atau bagian terdepan dari suatu perkara jika mempunyai kelanjutan yang mengikutinya sebagaimana imam dalam suatu masjid besar dengan istilah UMM. Merangkum buku Samudera Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, Tafsir Ibnu Katsir Jalalain oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Jalaluddin Al-Mahalid As-Suyuti disebutkan sebuah hadits sahih pada Imam Turmuzi dan dinilai sahih olehnya.
disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, Sabwel Masani dan Al-Quranul Azim. Surah Al-Fatihah disebut pula salat, karena surah ini merupakan syarat di dalam solat. Surah Al-Fatihah dinamakan pula Syifa, IJ. Seperti yang disebutkan di dalam riwayat Ad-Darimi melalui Abu Sa'idi secara marfu, yaitu, Fatihatul Kitab, Surah Al-Fatihah, merupakan obat penawar bagi segala jenis racun. Keutamaan membaca Surah Al-Fatihah. Merangkum buku rahasia dahsyat Al-Fatihah, ayat kursi dan Al-Waqiyah untuk kesuksesan karir yang ditulis oleh Ustaz Ramadan AM dan tafsir Surah Al-Fatihah, oleh Idrus Abidin disebutkan beberapa keutamaan Surah Al-Fatihah. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku telah membagi solat, yakni, Al-Fatihah, antara aku dengan hambaku setengah, dan hambaku akan mendapatkan sesuatu yang ia minta. HR Muslim. Berikut beberapa keutamaan dari Surah Al-Fatihah. 1. Surah yang paling agung. Orang yang membaca Al-Fatihah akan mendapatkan balasan pahala yang besar di sisi Allah. Terlebih lagi jika ia membacanya dibarengi dengan niatan tulus ikhlas. Selain niat yang ikhlas, kita juga harus mengamalkan setiap makna-makna yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Abu Sa'idi bin Al-Mu'alla berkata, Dulu aku pernah sholat. Lalu Nabi memanggilku. Namun aku tak memenuhi panggilan beliau. Aku katakan, Ya Rasulullah, tadi aku sholat. Beliau bersabda, Bukankah Allah berfirman, Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu. Kemudian beliau bersabda, Maukah engkau kuajarkan surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid? Beliau pun memegang tanganku. Tatkala kami hendak keluar, maka aku katakan, Ya Rasulullah, sesungguhnya tadi Anda bersabda, Aku akan ajarkan kepadamu surah yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia adalah 7 ayat yang berulang-ulang, dan Al-Quran Al-Azim yang diberikan kepadaku. HR Al-Bukhari. 2. Surah terbaik dalam Al-Quran. Ada beberapa surah dalam Al-Quran yang memiliki kelebihan dibandingkan surah yang lain. Kelebihan ini diketahui dari beberapa hadits Rasulullah yang memerintahkan untuk membacanya, baik setiap hari atau pada saat-saat tertentu. Dalam surah Al-Fatihah mengandung beberapa hal yang sangat penting dalam Islam maupun dalam hubungan yang sifatnya muamalah. Di antaranya meliputi tentang tauhid, sunnah, adab berdoa, keimanan terhadap perkara gaib, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana penuturan sahabat Ibnu Jabir R.A. yang berkata, Rasulullah bersabda, Wahai Abdullah bin Jabir, maukah ku kabarkan kepadamu tentang sebaik-baik surah di dalam Al-Quran? Bacalah surah Alhamdulillahirabbil alamin sampai engkau menyelesaikannya. HR Ahmad. 3. Al-Fatihah adalah Ashabul Matsani. Surah Al-Fatihah merupakan surat Ashabul Matsani, yakni 7 ayat yang diulang-ulang. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 87. Artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Berdasarkan penafsiran Al-Hafidz, ia menyebut, ada perbedaan dalam makna Al-Matsani. Dikatakan Al-Matsani karena, surah Al-Fatihah diulang pada setiap rokaat. Meski demikian, ada pula yang mengatakan, disebut Al-Matsani, karena memuji kepada Allah Ta'ala. Alasan lain, karena Al-Fatihah bisa dikhususkan untuk suatu umat, di mana tidak diturunkan pada umat sebelumnya. 4. Keagungan Al-Fatihah melebihi Taurat dan Injil. Dari Abu Hurairah dan Ubay bin Ka'ab, ia berkata, Rasulullah bersabda, Allah tidak menurunkan dalam kitab Taurat dan Injil surah yang menyerupai keagungan, Ummu Al-Quran, Al-Fatihah. Dialah Ashabul Matsani. Surah ini terbagi antara aku dengan hambaku. Sungguh hambaku akan mendapatkan apapun permintaannya. 5. Surah yang wajib dibaca ketika sholat. Al-Fatihah merupakan surah yang wajib dibaca ketika sholat, kecuali bagi mereka yang belum menghafalnya.
Dari Ubadah bin Syamit bahwa Rasulullah bersabda, "Tidak dianggap sah solat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah." 6. Pintu langit dibuka ketika diturunkan Al-Fatihah. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Jibril sedang duduk bersama Nabi, ia mendengar suara gemuruh dari atas, lalu ia menengadah ke atas sambil berkata, "Itu adalah pintu langit yang sedang terbuka hari ini. Sebelumnya tidak pernah terbuka sama sekali." Lalu turunlah malaikat darinya. Jibril berkata, "Inilah salah satu malaikat turun dari langit. Lah sama sekali belum pernah turun ke bumi sebelumnya." Lalu sang malaikat mengucapkan salam, kemudian berkata, "Bergembiralah wahai Rasulullah dengan dua cahaya yang akan diberikan kepadamu. Keduanya belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum engkau, yaitu surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Engkau tidak membaca satu huruf pun dari kedua surah tersebut, lalu engkau meminta kepada Allah, kecuali permintaanmu akan dikabulkan." 7. Sebagai doa penyembuh penyakit, ruqyah. Dari Abu Said Al-Hudri ia berkata, ketika kami melakukan perjalanan jauh, lalu kami singgah di sebuah perkampungan, tiba-tiba datang seorang budak perempuan sambil berkata, "Tetua kampung kami sedang sakit, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah?" Lalu salah seorang di antara kami bangkit. Sebelumnya ia belum memiliki pengalaman mengobati. Ia lalu membacakan bacaan ruqyah padanya hingga tetua kampung tersebut sembuh. Sebagai hadiah, ia diberikan 30 kambing dan kami juga dijamu dengan susu segar. Ketika ia kembali, kami berkata kepadanya, "Kamu memang bisa meruqyah atau pernah meruqyah?" Dia menjawab, "Saya tidak mengobatinya kecuali dengan bacaan ruqyah surah Al-Fatihah." Kami sarankan padanya agar tidak menceritakan hal ini atau nanti kita tanyakan saja masalah ini kepada Rasulullah tatkala kami tiba di Madinah. Kami menyampaikan hal itu kepada beliau. Lalu beliau berkata, "Siapa yang mengajarimu bahwa Al-Fatihah adalah bagian dari bacaan ruqyah? Kalau begitu, bagi-bagikan hadiahnya." Hadis senada juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam syarahnya terhadap kitab Sahih Muslim, Imam Nawawi menjelaskan, pada hadis tersebut terdapat penegasan bahwa Al-Fatihah merupakan salah satu sarana ruqyah sehingga dianjurkan untuk dibacakan kepada orang yang tersengat hewan berbisa, orang sakit, dan semua orang yang merasakan keluhan tertentu. Dalam hadits ini terdapat penegasan tentang bolehnya mengambil upah dengan bacaan Al-Fatihah dan doa-doa zikir. Hadis ini juga menegaskan bahwasanya hal itu halal, dan tidak ada unsur kemakruhannya sama sekali. Demikian pula hukum mengambil upah ketika mengajarkan Al-Quran. Khasiat amalan surat Al-Fatihah serta cara mengamalkannya, untuk kesembuhan dan dikabulkan hajatnya. Mengamalkan surat Al-Fatihah yang merupakan surat yang istimewa ternyata banyak khasiat, dan manfaat serta fadilahnya. Surat ini disebut Al-Fatihah pembukaan, juga dinamakan Ummul Quran, induk Al-Quran, atau Ummul Kitab, induk Alkitab karena dia merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Membaca surat Al-Fatihah mendapat pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran. Orang yang membaca surat Al-Fatihah seolah ia telah menyedekahkan emas di jalan Allah. Sebagai surat yang istimewa, Al-Fatihah juga memiliki banyak khasiat atau fadilah bagi siapa saja yang selalu rutin mengamalkannya. Beberapa fadilah atau khasiat dari surat Al-Fatihah yaitu akan dikabulkan hajat yang diinginkan. Seseorang akan terpenuhi hajatnya dalam kurun waktu 3 hari apabila mengamalkan atau membaca surat Al-Fatihah 7 kali, disertai dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebanyak 100 kali kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Insyirah 70 kali. Apapun hajat yang diinginkan asalkan percaya dan yakin terhadap kekuasaan Allah tentu Allah akan mengabulkannya. Hal ini disadur dan dijelaskan oleh Haidar Ahmad Al-Aroji dalam buku Mukjizat Surah-Surah Al-Quran. Selain membacanya sebanyak 7 ksli, terdapat beberapa jumlah lain yang dapat diikuti yang tentunya memiliki khasiat tersendiri. Berikut ini pemaparan beberapa khasiat dan fadilah dari surat Al-Fatihah. Menyadur buku intisari kitab Mujarobat yang ditulis Muhammad Ulin Nuha di nataranya. 1. Untuk kesembuhan. Apabila surat Al-Fatihah dibaca 1 kali dan 7 kali, bisa dibacakan sebagai sarana untuk menyembuhkan sakit.
Caranya ketika membaca surat Al-Fatihah 1 kali atau 7 kali kemudian dilanjutkan dengan membaca doa meminta kesembuhan yang banyak dianjurkan oleh ulama. Insya Allah dengan izin Allah luka tersebut akan disembuhkan. Adapun bacaan doa agar diberikan kesembuhan adalah sebagai berikut. Allahumma adhib, uni suama azadu wafusahu bidawati nabika laminil makini indaka, artinya, Ya Allah, lenyapkanlah darinya keburukan apa yang ia rasakan beserta kekejiannya dengan doa nabimu yang penuh berkah di sisimu. 2. Mendapat ilmu hikmah dan bermanfaat. Apabila seseorang mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 70 kali, akan mendapatkan ilmu dan hikmah yang bermanfaat. Caranya membaca Al-Fatihah dalam keadaan wudhu selama 7 hari berturut-turut, setiap harinya 70 kali kemudian ditiupkan kepada air dan diminum. Insya Allah orang tersebut akan mendapatkan ilmu dan hikmah. Selain itu akan terbebas dari pemikiran yang jahat dan tidak mudah lupa dari apa yang pernah ia dengar. 3. Mendapat ketinggian derajat dan dijauhkan dari kemiskinan. Orang yang mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali akan diberikan kemuliaan seperti ditinggikan derajatnya. Orang tersebut juga akan dijauhkan dari kemiskinan dan Allah akan membantu melunasi hutang-hutang yang dimilikinya. Cara mengamalkannya dilaksana pada waktu sholat fardu subuh dan sholat sunnah subuh. Usai mengamalkan atau membaca surat Al-Fatihah 41 kali dilanjutkan dengan membaca doa. Allahumma inni auzubika minal humi wa auzubika minal azji wal kasali wa auzubika minal zubni wal buhli wa auzubika min walabatidaini wahri rizali. Artinya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran, aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan tekanan orang-orang. Bisa dibacakan 1 kali, tetapi afdolnya dibacakan sebanyak 3 kali. 4. Dimudahkan segala urusan. Mengamalkan bacaan Al-Fatihah 100 kali fadilahnya akan dimudahkan rezekinya, terang wajah dan hatinya, serta dimudahkan segala urusannya. Caranya adalah selalu rutin membaca sholat Al-Fatihah setiap usai sholat fardu sebanyak 20 kali, sehingga apabila dikerjakan selama 5 waktu sehari semalan jumlahnya menjadi 100 kali. Adapun keutamaan membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah mendapat pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran. Orang yang membaca surat Al-Fatihah seolah ia telah menyedekahkan emas di jalan Allah. Amalkan membaca surat Al-Fatihah saat hendak tidur. Diikutin dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, insya Allah akan aman tentram dan terjauh dari gangguan setan. Amalkan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali sehabis sholat fardu, insya Allah akan memperoleh rezeki yang lancar, pangkat atau derajat yang baik di sisi masyarakat, dan baik akhlaknya, dimudahkan dalam urusan hidupnya dan keluarga mendapatkan perlindungan Allah. Surah Al-Fatihah merupakan inti dari seluruh isi Al-Quran. Di dalamnya mengandung banyak keutamaan yang tersimpan. Di antaranya dapat memberi kesembuhan dari sejumlah penyakit. Surah Al-Fatihah punya posisi sangat penting dalam agama Islam. Bahkan Nabi pernah bersabda bahwa sholat seseorang tidak sah bila tak membacanya. Keterangan mengenai posisi penting surah Al-Fatihah dalam sholat itu disebut dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim sebagai berikut. Nabi Muhammad bersabda, tidak sah sholatnya orang yang tak membaca surah Al-Fatihah. Hr. Muslim. Hadis tersebut, menurut Imam Nawawi disebut sebagai dasar mengapa mazhab Syafi'i mewajibkan umat Islam membaca Al-Fatihah di setiap sholat, baik sholat berjamaah maupun sendiri. Tak hanya itu saja, surah Al-Fatihah juga memiliki sejumlah manfaat bagi seseorang yang mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu manfaat yang didapat adalah terkabulnya hajat dan juga rezeki yang selalu dilancarkan oleh Allah. Tak hanya itu saja, masih banyak lagi manfaat membaca surah Al-Fatihah setiap hari. Berikut ini sejumlah manfaat mengamalkan surah Al-Fatihah setiap hari. 1. Mendapatkan ketinggian derajat dan dijauhkan dari kemiskinan. Khasiat membaca surat Al-Fatihah setiap hari yang pertama yaitu akan mendapatkan ketinggian derajat dan dijauhkan dari kemiskinan oleh Allah. Menurut para ulama, orang yang membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali akan diberikan kemuliaan oleh Allah,
seperti ditinggikan derajatnya. Selain itu, orang yang membaca dan mengamalkannya juga akan dijauhkan dari kemiskinan dan kefakiran serta Allah akan membantu melunasi semua hutang-hutang apabila orang tersebut memilikinya. Cara mengamalkannya yaitu cukup dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali setelah selesai menunaikan sholat qobliyah subuh dan sebelum menunaikan ibadah salat subuh. 2. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Menurut para ulama, jika seseorang membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 70 kali diyakini akan mendapatkan ilmu dan hikmah yang bermanfaat. Caranya sangat mudah. Kalian cukup membaca surat Al-Fatihah sebanyak 70 kali dalam keadaan sudah berwudu dan dibaca berturut-turut setiap hari selama 7 hari. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah sebanyak 70 kali, tiupkan kepada air dan minum air tersebut. Insya Allah orang yang membaca dan meminumnya akan mendapatkan ilmu dan hikmah yang bermanfaat. 3. Dikabulkan dan dimudahkan segala hajatnya. Mengabulkan hajat yang sedang diinginkan dan memudahkan segala urusan yang sedang dihadapi. 4. Untuk kesembuhan. Menurut para ulama, jika surat Al-Fatihah dibaca sebanyak 7 kali dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Caranya yaitu, ketika setelah selesai membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali kemudian dilanjutkan dengan memanjatkan doa untuk meminta kesembuhan kepada Allah, lalu tiupkan pada bagian yang sedang merasakan sakit. Insya Allah, dengan seizin Allah luka atau penyakit tersebut akan disembuhkan oleh Allah. Kalian hanya perlu membacanya dengan penuh pengharapan agar Allah segera menyembuhkan sakit tersebut. 5. Kelancaran rezeki. Khasiat membaca surat Al-Fatihah setiap hari yang terakhir yaitu dapat melancarkan dan memudahkan datangnya rezeki dari Allah serta dapat juga menerangkan wajah dan hatinya. Barang siapa yang membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali setelah selesai menunaikan ibadah sholat fardu, maka Allah akan melancarkan dan memudahkan rezekinya serta menerangkan wajah dan hatinya. Nah, itulah manfaat serta keutamaan mengamalkan surat Al-Fatihah. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan selalu istiqomah menjalankan kewajibannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.